berbentuk rumah dengan teras di sebuah perkampungan di kawasan urban di dekat rel kereta api di Jakarta. Sore hari, hari belum gelap, hawa panas. Di sebuah rumah sangat sederhana dengan teras kecil. Di teras ada 2 kursi butut, yang satu sudah mulai jebol dan patah kakinya, dan seperti setengah diperbaiki. Jemuran baju dari Rafia ada di belakang teras, serta motor bebek terparkir tegak di pinggir. Teras kecil itu agak kotor dan tampak tak beraturan. Sedangkan di dalam rumah terdapat sofa yang juga butut dengan beberapa tambalan. Sebuah lemari tinggi tempat menaruh bantal dan selimut. Ada juga meja makan dari kayu dan kursi tanpa sandaran dari kayu juga dengan warna yang berbeda-beda. Kipas angin butut berputar pelan. Suaranya krek terdengar setiap kali kipas angin itu bergerak ke kanan. Seakan ingin mengingatkan bahwa sebentar lagi semua sambungannya akan terlepas. Bekti yang masih memakai seragam kerjanya gelisah di teras. Hawa panas membuatnya mencari selembar kertas dan mulai mengipasi badannya. Tiba-tiba, suara kereta mendekat. Kemudian terdengar bunyi peluit. Dan tak lama, densitan rem kereta membuyarkan pikiran Bekti. Bekti memperhatikan dari kejauhan. Suara beberapa orang berlarian sambil berteriak. Ada lagi, laki-laki atau perempuan? Mati, ada yang kenal? Perlahan suara mulai mereda, hanya tinggal bisik-bisik samar. Bekti duduk di atas motor dan mulai memilih-milih rokoknya. Dari arah kiri, Mina masuk sambil membawa ember besar berisi baju basah siap dijemur, melintasi ruang tengah, membuka pintu, dan ke teras. Udah pulang rupanya. Merasa diabaikan, Mina mengembuskan napas dengan keras dan mulai menjemur. Tiba-tiba, dia menginjak sesuatu dengan keras. Gak bisa habis berapapun yang kuinjak. Tadi aku lihat udah ada kecoa besar yang mulai masuk lemari. Obat kecoa yang kamu bawa dari kantor gak bisa aku pakai. Bang, kayaknya udah waktunya buat beli token listrik. Jangan sampai listrik mati selagi anakmu belajar. Obat emak juga habis. Tadi pagi obatnya yang terakhir. Siang tadi gak ada yang bisa aku kasih lagi untuk emak. Kenapa diam saja bang? Aku mesti bilang apa? Ya apalah, secuil kalimat yang bisa ngilangin pusing di kepalaku mungkin. Bantu aku mikir bang. Kamu pikir aku nggak pusing? 2 hari lagi, seharusnya kamu udah punya uang. Pikirkan untuk 2 hari ini dulu. Jaul dari arah kanan luar berjalan masuk ke panggung. Selamat sore Pak Bekti. Susah sekali loh nyari Pak Bekti ini. Sudah seminggu ini saya nyari kesini kok nggak ada terus. Kemana saja Pak? Pak Jaul, saya sering lembur akhir-akhir ini. Kan buat kepentingan Pak Jaul juga. Wah, saya tersanjung. Hari ini nggak ngojek Pak? Saya Mina yang selesai menjemur dan berjalan mendekati pintu dengan sedikit suara. Dan itu cukup mengalihkan perhatian Jaul. Jaul kemudian berjalan menghampiri Mina. Bu Mina, tumben juga ada di rumah. Nggak nyuci Bu? Mina tidak menjawab. Tersenyum sekadarnya, menganggukkan kepala, mundur selangkah, kemudian membuka pintu dan masuk ke dalam rumah. Jaul mengamati Mina masuk. Kok saya tanya nggak dijawab ya Pak? Alih-alih menjawab pertanyaan Jaul, Bekti berkata, saya belum ada uangnya Pak Jaul. Oh, masa sih? Tadi katanya lembur terus. Pasti duit lemburnya juga banyak. Kantornya Pak Bekti kerja itu kan katanya kantor yang bonafit. Saya cuma cleaning service Pak. Alah, belum lagi hasil dari ngojek. Masa iya masih kurang? Duit banyak begitu dikemanain Pak? Emak perlu obat, Wiarta juga perlu uang untuk sekolah. Wiarti? Anak Pak Bekti kan? Oh iya. Saya lihat kemarin lewat depan rumah. Yuh, cantik banget sekarang ya. Sudah kelas berapa dia? Sudah lulus SMA, tinggal nunggu ijazah. Lah, kalau sudah lulus SMA, duitnya buat apa? Buat kuliah Pak. Alah, Pak Bekti ini kok aneh-aneh aja. Anak perempuan itu kalau sudah lulus SMA, kawinkan saja. Yang penting dia bisa masak, bisa beres-beres rumah. Cukup kan?
kalau ngomongin perkara utang ya Pak, si Pak bos saya itu kan lagi nyari istri lagi loh. Bagaimana Pak? Apa bisa Wiarti jadi istri beliau? Tuh bisa loh ngurangin utang Pak Bekti. Loh, istri Pak Bos kan sudah 5. Yang 2 sudah diceraikan. Bosen katanya. Memangnya bisa berkurang berapa ya Pak? Kalau Wiarti jadi istri beliau, kira-kira bisalah ngurangin utang Pak Bekti. Sekitar 13 juta. Aduh. Tapi utangnya 4 juta lagi bagaimana? Alah, gampang itu Pak. Gampangnya gimana ya Pak? Ya dipikir sendiri dong, masa iya saya terus yang disuruh mikir. Oh iya, satu lagi, Pak Bekti jadi nggak perlu lagi mengeluarkan uang untuk biaya kuliah Wiarti. Aduh, saya pikir dulu ya Pak. Jangan lama-lama ya mikirnya. Kalau Pak Bekti setuju dengan rencana kita tadi, Pak Bekti samperin saya di rumah besok pagi ya. 13 juta langsung lunas. Kalau tinggal 4 juta mah sedikit itu Pak. Jaul pergi dari hadapan Bekti, namun berhenti kembali. Jaul menoleh ke arah Bekti. Untungnya ya Pak, yang disuruh nagih kesini itu saya loh, bukan Bang Lonjan. Bisa rusak semua perabot Pak Bekti kayak rumah Pak Kidi. Saya ini orangnya lebih suka kasih solusi daripada ngerusak sana sini seperti Bang Lonjan. Bu Mina, saya pergi dulu ya. Sampaikan salam saya buat Wiarti ya Bu. Mina yang sedang duduk dan menulis di meja makan berdiri menghadap pintu dengan nanar ketika melihat nama Wiarti disebut. Jaul keluar panggil. Sementara Bekti hanya berdiri dengan nafas memburu. Tiba-tiba kipas angin dalam rumah mati. Mina tersentak kaget. Bang, listrik mati. Mungkin ada yang konslet. Konslet gimana? Tokennya belum diisi. Kamu nggak dengar apa yang aku omongin tadi? Tanpa menjawab, Bekti memeriksa meteran listrik dan kemudian menggaruk kepalanya. Emak dari dalam kamar bertanya pada Mina. Nah, listrik mati, nah. Iya, Mak. Sebentar ya. Bekti masuk dari teras ke ruang tengah dengan rasa bersalah. Bener kan? Tokennya habis kan? Iya, nanti aku. Nah, aku mau ke WC. Iya, Mak. Mina masuk ke dalam kamar dan kemudian menuntun emak yang kesakitan keluar. Di spot aja mestinya Mak. Pecah. Mina berkata sambil berjalan keluar. Mina kemudian masuk kembali ke ruang tengah, sembari membereskan kertas-kertas yang menumpuk di meja yang dibuatnya menulis tadi. Aku nggak tega lihat emak kayak gitu. Kesakitan setiap hari. Udah waktunya beli obat, Bang. Paling nggak obat penghilang rasa sakit. Apalagi kalau udah pengen ke WC gitu. Mungkin sebaiknya biarkan emak pipis dan di kasur. Punggungnya sudah lecet gara-gara terpal bekas spanduk yang aku taruh jadi alas kasurnya. Jadi emak lebih milih berjalan kesakitan daripada tidur di atas terpal yang penuh pipis dan Mina berhenti membereskan kertas dan berkata dengan nada putus asa. Mestinya kita bisa berikan perlak yang lebih baik atau pampers. Tapi buat beli obat saja, nggak ada uang di tangan kita. Apa mungkin aku beli barang-barang itu? Kalau kita punya uang dan harus memilih, bakal kamu apakan uang itu nah? Untuk kuliah Wiarti, untuk beli obat emak, atau untuk bayar utang ke Bang Jaul? Jangan kasih aku harapan. Terus kamu banting aku ke tanah, Bang. Bukannya baik punya harapan? Aku mau semua bisa diatasi. Gak bisa, kita harus memilih. Mina menghela nafas dan masuk ke dalam. Bekti menarik kursi makan, memungungi kamar, kemudian merogoh kantong celana sisi kanannya dan mengeluarkan seblok uang. Menghitungnya dan kemudian menghela nafas panjang. Mendengar kaki diseret masuk, Bekti memasukkan lagi uangnya ke kantong. Di kursi aja, nah. Panas di dalam. Emak dituntun Mina, berjalan tetapi menghampiri sofa putih. Dan kemudian Mina menidurkan emak di situ. Begitu melihat emak memejamkan mata, Bekti menarik tangan Mina menjauh agar emak tidak mendengar. Dan mereka berdua bicara dengan berbisik. Jadi gimana? Apa yang kamu pilih? Jangan paksa aku buat milih, Bang. Mina merogoh dasternya dan mengeluarkan uang 100.000. Aku mau beli token 25.000 di warung sebelah. Kalau aku pakai 75.000 sisanya untuk beli obat penghilang rasa sakit buat emak, bisa kamu carikan uang buat belanja besok? Bekti diam saja,
sementara tangannya memegang kantong yang berisi uang. Tinggal ini uangku, Bang. Setelah itu, aku udah gak punya apa-apa lagi. Wardi masuk dari luar kanan menuju teras dan kemudian berteriak, memecahkan pembicaraan Bekti dan Mina. Permisi. Bekti dan Mina menengok ke pintu, sementara tangannya masih memegang kantong. Bekti memandang Mina dan berkata, Bantu aku, nah. Memilih, Permisi. Ya, sebentar. temui Mas Ferdi dulu. Aku ke warung. Mina berjalan ke pintu dan kemudian berhenti menghadap Bekti. Carikan cara buat dapat alat semprot buat racun cair itu ya. Aku nggak tahan sama kecoa-kecoa yang udah mulai masuk ke kamar. Mina berjalan keluar rumah dan Bekti mengikutinya di belakang. Di teras, Mina menyapa Wardi. Mas, Wardi bertanya pada Bekti sembari dagunya mengarah pada Mina. Kemana? Mau beli token. Oh, beli token. Ini palunya. Wardi memberikan palu pada Bekti. Bekti menerimanya. Wardi hendak duduk di kursi yang patah kakinya. Jangan di situ. Kakinya patah. Wardi berpindah tempat. Bunyi kereta lewat. Bekti seperti memandanginya dengan seksama. Wardi melihat jam tangannya. 30 menit terlambat. Ada yang bunuh diri tadi. Setiap ada yang bunuh diri, sedikitnya 30 menit kereta bakal terlambat. Siapa? Wakidi. Hah? Oke, ide. Iya, Wakidi. Wajar lah kalau dia bunuh diri. Wajar gimana? Wakidi itu utangnya banyak ke Pak Bos. Meski salah satu anak buah Pak Bos sudah ambil sertifikat rumahnya, belum lunas juga utangnya. Terakhir, anak perempuannya yang masih berumur 16 tahun diminta sama Pak Bos. Kan gila. Masih 16 tahun, kenapa nggak lapor polisi? Mau lapor gimana? Ada tulisannya di atas materai kalau Pak Bos berhak mengambil apa saja jika sampai tenggang waktu utangnya belum terbayar. Apa saja? Iya, apa saja. Ambilkan aku minum. Sebentar, jangan pulang dulu. Bekti berjalan menuju pintu, masuk ke dalam rumah, mengambil gelas di meja, meminumkannya ke emak, kemudian meletakkan kembali gelas di meja dan bergegas keluar. Sebelum sampai pintu, Bekti berhenti, berbalik ke lemari, mengambil map di atas lemari yang mulai berdebu. Membukanya, membaca dengan menelusur tangannya di map dan kemudian terhenti. Nafasnya memburu. Bekti meletakkan kembali map di atas lemari dan kemudian keluar. Semakin parah ya sakit mak. Katanya semua tulangnya kayak ditusuk. Mau udah nggak bisa jalan tanpa dituntun. Bergerak pun dia kesakitan. Semoga mak cepat sembuh ya. 6 bulan yang lalu, ketika pertama kali kalau tahu Mas sakit kanker tulang, dokter sudah bilang kalau umur Mas mungkin gak sampai setahun lagi. Sudah stadium 4 katanya. Dengan obat-obatan, umur Mas bisa diperpanjang. Waduh, kasihan. Pasti mahal ya obat-obatannya. Aku udah gak sanggup lagi belikan obat yang benar. Kemo pun hanya sanggup 2 kali kulakukan. Mahal sekali. Siang, malam aku mendapatkan kesembuhan. Tapi sepertinya Tuhan tuli, dia gak mau mendengar doaku. Mungkin memang bukan itu mau Tuhan. Tuhan mau Mak mati. Kalau begitu, kenapa nggak dibuat mati saja segera? Daripada menyiksa seperti itu. Sakitnya emak tidak hanya menyiksa emak, tapi juga aku dan Mina. Dan mungkin nanti Wiarti juga. Suasana menjadi kikuk. Kata Santi, anakku, Wiryanti diterima di Fakultas Kedokteran UI lewat jalur rapornya. Iya, betul. Pintar sekali anak itu. Dia pasti bakal butuh biaya besar. Kedokteran bukan sekolah yang murah. Kalau aku sakit parah dan Santi sepintar Wiarti, nggak akan kubelikan buatku. Biar uangnya untuk bekal Santi kuliah. Biar saja aku mati pelan-pelan. Hei, apakah sebaiknya bisa mengubah pikiranmu? Sudah lama aku nggak melakukannya. Tuhan juga tidak mendengar doa-doaku. Aku hanya meminta supaya Tuhan tidak membuatku miskin. Dan bertahun-tahun aku bekerja siang dan malam. Ada perubahan? Tidak. Santi akan kehilangan bapak. Tapi dia bisa sekolah. Apa kamu yakin istrimu bisa membiayai sekolah Santi sampai lulus kuliah? Kata orang, anak pintar itu turun dari ibunya. Istriku lebih pintar dari aku. Sekarang pun dia udah mulai buka toko kelontong kecil buat tabungan katanya. Tanpa obat, apa kamu sanggup hidup dengan rasa sakitnya? Kalau nggak tahan, mungkin aku akan mencoba Wakiti. Wardi tertawa tergelak. Namun kalimat Wardi yang diucapkannya sambil tertawa itu malah membuat Bekti kaget. Dua laki-laki itu kemudian tenggelam dalam pikiran masing-masing. Bunyi kereta lewat, memecahkan suasana. Bekti tegak mendengarkan bunyi kereta. Mina datang dari luar berjalan masuk.
Ketika Wadi melihat Mina dari jauh, dia berdiri dan mengepas-ngepaskan bajunya sembari berkata pada Bekti. Aku pulang dulu ya, makasih palunya. Mina masuk teras dan langsung bertanya pada Wardi. Santi jadi neruskan kuliah di mana, Mas? Belum tahu, paling ikut les dulu nanti. Aku permisi ya. Iya. Wardi keluar. Mina mengangsurkan kertas pada Bekti. Bekti menerima kertas dari Mina tanpa memandangnya, dan kemudian mulai memasukkan nomor voucher telepon di meter listrik. Mina menghela nafas dan masuk ke dalam rumah. Kipas angin mulai menyala, dan masih dengan bunyinya yang menandakan sebentar lagi kipas angin itu akan rusak. Mina kemudian membuat 3 gelas teh. Bekti masuk dan duduk di kursi makan. Mina mengangsurkan cangkir teh pada Bekti. Bekti menerimanya dan kemudian duduk. Mina juga duduk. Sebentar lagi aku dapat gaji ke-13. Dan kalau jadi, aku juga bakal menerima bonus. Berapa uang buat PRT kuliah? Kira-kira 20 juta. Mina mengambil berkas yang ditulisnya tadi dan memberikannya pada Bekti. Bekti hanya melirik sekilas. Mina kemudian meletakkan lagi di atas meja. Untuk emak kemoterapi sekitar 12 juta. Utang ke Bank Jaul 16 juta. 17 juta. Ada bunga 1 juta karena telat bayar 2 bulan. Mereka berdua terdiam dalam pikirannya masing-masing. Nah, tadi Bang Jaul meminta Wiarti untuk jadi istri Pak Bos. Kamu masih ingat untuk apa kamu kasih nama anak kamu Wiarti? Supaya pintar, gak seperti emak dan bapaknya. Kita ini bodoh dan hanya lulus SMA dengan nilai pas-pasan. Nama membawa doa, begitu katamu dulu kan. Setahun lalu, ketika Wiarti pengen jadi dokter, kamu begitu gembira dan sekaligus pusing gimana mencari uang untuk biaya kuliahnya. Setiap rupiah yang bisa kamu sisihkan, kamu tabung demi sekolah Wiarti. Tapi sekarang beda, nah. Aku tahu. Ramin suara kamu, nanti Ma dengar. Bekti berdiri dan menyeret Mina minggir menjauh. Aku gak bisa meminta anakmu itu buat membunuh keinginannya jadi dokter karena gak ada uang di tangan kita. Apalagi nyuruh dia kawin dengan Pak Bos. Kalau kamu mau, kamu aja yang bilang sama dia. Hanya 10 juta yang harus kita dapatkan, nah. Kalau semua dipakai buat bayar utang, kita masih akan berutang. Kalau semua dipakai untuk bayar kuliah anakmu itu, tetap masih kurang. Aku gak mau milih. Kepala keluarga yang harus saya tentukan. Dan saat ini, yang jadi kepala keluarga itu kamu, bukan aku. Kamu yang harus saya tentukan. Wiarti itu anakku, Ma juga mengandung aku. Ketika kita nikah, emak jadi makku juga. Bekti menghela nafas panjang, berjalan sedikit menjauh dari Mina dan berkata membelakangi Mina. Berdosakah kita jika tidak merawat Ma dengan baik, nah? Mungkin kurang keras doa kita. Seperti lepas rasanya dengkul ini, meminta Tuhan untuk menyembuhkan emak. Berkali-kali bersimpuh, sampai tak bisa lagi ucapkan kalimat dari mulutku. Di mana dia? Ketika kita terjepit begini, di mana dia? Di mana Tuhan? Mungkin Tuhan meminta kita melakukan yang lain. Apa? Mengurangi sakitnya emak dengan apa? Tiba-tiba emak terbatuk dan memegang dadanya. Bekti dan Mina kaget. Nah, ambilkan air. Mau teh, Mak? Air putih saja. Mina mengambil air putih di meja, memberikannya pada emak dan letakkan lagi di meja. Bekti duduk di kursi makan, memandang emak dengan sedih tetapi juga gelisah. Ada lagi, Mak? Enggak. Aku buatin bubur ya, buat Mama makan malam. Emak mengangguk. Mina keluar. Le, aku mau duduk. Bekti menghampiri emak, membantunya duduk. Emak mengeluh kesakitan ketika Bekti membantunya duduk. Tarik kursinya, duduk di sebelah emak. Bekti mengangkat kursi makan dan duduk di sebelah emak. Tadi, emak dengar pertengkaranmu dengan Mina. Maaf, Mak. Sejak kecil, kamu sudah berusaha membuat emak senang. Mau membantu emak berjualan, sampai lulus SMA, sampai kau diterima kerja. Aku nggak bisa ngajak emak jalan-jalan seperti janjiku dulu. Sekarang pun aku nggak bisa beli obat buat emak. Tidak perlu, Le. Apa yang kamu lakukan sampai dengan sekarang sudah sangat cukup buat emak. Sekarang kamu punya anak dan istri yang jadi tanggung jawabmu. Aku, emakmu ini bukan lagi kewajibanmu. Emak. Saat ini hanya satu yang emak inginkan. Sakit ini sudah tidak bisa lagi emak tanggung.
Bekti bangkit dari duduknya. Aku ke warung sekarang ya, beli obat pengen rasa sakit. Emak menepuk kursi, meminta Bekti duduk kembali. Bekti kembali duduk. Emak ingin mati, bantu emak ya. Jangan ngomong begitu, Mak. Lebih baik aku yang mati daripada bantu emak mati. Jangan, ada cucuku yang perlu kamu, Le. Anak macam apa aku nih, Mak? Gak bisa belikan obat, malah membantu emaknya mati. Berdosa aku, Mak. Sudah kumintakan ampun pada Tuhan untuk itu. Suara kereta lewat. Bekti menegakkan kepalanya. Bunyi kereta berlalu. Bekti berkata. Aku belikan obat saja ya. Bekti bangkit dari duduk dan tangan emak memegang tangan Bekti. Menahannya. Kedua orang itu bertatapan tapi tidak berkata-kata lagi. Waktu seperti berhenti. Emak menarik nafas panjang dengan kesakitan. Tidurkan aku, Le. Punggungku sakit. Bekti menidurkan emak. Sementara emak mengadu kesakitan. Setelah itu, Bekti mondar-mandir di ruangan dengan gelisah. Mina masuk membawa mangkuk berisi bubur, menghampirinya. Dilihatnya mata emak terpejam. Mina kemudian meletakkan mangkuk berisi bubur itu di meja makan sambil melirik Bekti. Tadi, kata orang di warung, paracetamol bisa ngurangi rasa sakit. Dia nyaranin buat kasih 2 buah pil saat makan. Aku mau ke perumahan di sebelah. Ada yang harus dicuci. Suapin bubur ini ke emak kalau mau bangun ya. Minumin juga 2 paracetamol itu. Aku taruh di meja. Aku pergi ya, Bang. Bekti hanya memandang Mina. Mina berjalan keluar. Bekti masih gelisah. Diambilnya uang di kantongnya, dihitung lagi dengan muka kesal. Letakkannya uang itu di meja. Kemudian diambil dan dimasukkan lagi dalam kantong dengan tergesa. Bekti kembali mondar-mandir. Kemudian duduk dan berdiri lagi. Dengan gelisah, Bekti duduk di lantai di samping kasur, memandang emak dengan diam dan mata kosong. Dan kemudian mondar-mandir lagi. Setelah beberapa saat, diambilnya racun serangga di dekat lemari, dipandangnya dan kemudian ditaruh di meja. Bekti menghembuskan napas pelan, tapi berat. Kemudian diangkatnya mangkuk bubur di meja dan diletakkannya di kursi di sebelah emak, tempat dia duduk tadi. Bekti kembali ke meja, memandang racun serangga dan obat di meja itu. Kemudian diambilnya dan diletakkan racun serangga dan paracetamol itu di kursi persis di sebelah mangkuk bubur. Bekti mengambil map di atas lemari, meletakkannya di meja, menumpuknya dengan berkas-berkas yang ditulis Mina tadi. Kemudian meletakkan sekepok uang yang diambil dari kantongnya dan meletakkannya di atas map. Sesaat kemudian, dia melangkah keluar. Sampai di teras, tidak sengaja dia menendang kursi teras yang kemudian patah kakinya. Tetapi Bekti tidak peduli dan terus berjalan keluar. Suara kereta terdengar.